Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon pengampunan. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu kita, dari kejahatan nafsu kita, dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya pula, barang siapa yang Allah telah sesatkan, maka tiada satupun yang dapat menolongnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan beragama Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan bertakwa yang dengan sebenar-benarnya, dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah Ia berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memenuhi panggilannya, yakni kewajiban yang kita laksanakan di siang hari ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, khutbah yang akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini yakni malu kepada Allah, di mana di dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami tempatkan ia ke tempat yang seburuk-buruknya, kecuali bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat At-Tin ayat 4 sampai 6. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila manusia tidak mau berbuat jahat atau melakukan penyelewengan atau berbuat sewenang-wenang, maka pada umumnya hal tersebut disebabkan oleh 3 perkara. Yakni perkara pertama adalah takut. Perkara pertama adalah bahwasannya apabila ia melakukan perbuatan yang buruk, maka pikirannya mengarahkan ia bahwasannya segala perbuatan yang buruk itu bahwasannya tidak ada kebaikannya. Yang kedua, takut berbuat kejahatan ketika banyak orang. Kemudian faktor ketiga adalah takut berbuat kejahatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita mengkaji ketiga faktor ini. Yani kita mulai dengan faktor pertama, yang bahasanya dia takut, bahasanya akal sehatnya mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang ia lakukan, bahasanya kejahatan yang ia lakukan dasari atas perbuatan yang sia-sia. Hal ini belumlah objektif, disebabkan karena berbuat jahat atau berlaku kejam masih jujur atau mampu memberikan pertimbangan yang sehat dan adil. Tetapi apabila nafsu ingin berkuasa sendiri, ingin lebih kaya,
ingin menang dan benar sendiri, ingin pujian dan sanjungan. Jika keinginan-keinginan itu telah menguasai seseorang, maka kalahlah pertimbangan akal sehat, dan di saat itu dilangsungkan peraturan-peraturan yang ada, yang halal menjadi haram, yang tidak baik telah dipandang baik, aturan hukum dan aturan permainan telah tidak perlu lagi. Dia ingin mengejar kesenangan, kekayaan, kemewahan, kedudukan, kemenangan dan kekuasaan. Para jamaah Jumat dimuliakan Allah. Karena itulah maka di dalam Al-Quran diperingatkan bahwa innan nafsal ammaratun bis-su'i, sesungguhnya hawa nafsu itu membawa kamu ke jalan yang sesat. Juga dalam surat An-Nisa ayat 134 Allah berfirman, "Fala tattabi'u hawa anta'dilu." Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu agar kamu tetap berlaku adil. Jamaah yang dimuliakan Allah, akal sehat bukanlah jaminan mutu yang objektif bahwa yang akan berbuat jahat, curang, kejam. Itulah makna ayat yang di atas. Dan dalam firman-Nya, manusia kamu jadikan dalam keadaan yang paling baik. Tapi jika menuruti hawa nafsu, martabat mereka dapat berubah 187 derajat. Yang kedua, yakni menjauhi kejahatan karena segan atau malu atau takut kepada sesama manusia. Hal ini lebih jelek dan lapuk dari yang pertama. Sebab dari sikap seperti ini akan muncul manusia-manusia yang munafik, yang lahirnya kelihatan soleh, tetapi batinnya penuh kotoran. Bagus di luar, jelek di dalam. Alim-alim kucing, sekejap orang terlengah, habislah ikan sepiring di colongnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kecurangan semacam korupsi, umpamanya yang kini dikatakan orang telah membudaya di negeri kita, justru dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, secara lihai dan dengan usaha agar tidak diketahui orang lain. Jika ada yang mengetahui, disogoknya lah orang yang mengetahui itu, agar ditutup mulut. Jika ada yang tidak kena sogok, dicarinya 1001 alasan, 1001 akal untuk menjatuhkan orang tersebut. Adapun yang ketiga, kaum muslimin, yakni menghindari kejahatan, kecurangan, dan segala bentuk perbuatan yang kotor, segala bentuk maksiat, karena takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan mutu yang paling objektif dan garansi yang permanen terhadap tegaknya kejujuran, keadilan, dan kebenaran serta keikhlasan. Karena inilah batin suci sejati yang bukan imitasi dan tidak pula kepura-puraan. Baginya di muka atau di belakang sama saja. Orang tahu atau tidak tahu, yang berkuasa atau rakyat biasa, tetap secara konsekuen dia tidak bernafsu dan bukan pula tidak berambisi. Akan tetapi nafsu dan keinginan dan ambisinya itu dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, oleh takut atau malu kepada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dia merasa bahwa setiap berbuat jahat atau curang seakan-akan Allah sendiri di sampingnya yang melihatnya, dan dia ingat akan ancamannya, lalu mundurlah dia dan tentram pulalah nafsunya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian jelaslah bahwa sifat pengontrol batin manusia yang efektif dan faktor yang paling dapat dipercaya orang tidak berbuat jelek atau jahat adalah faktor yang ketiga, yakni malu dan takut kepada Allah. Dengan iman dia malu kepada Allah yang telah memberi rahmat dan karunia yang tiada terhingga kepadanya.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan iman dan takwa, dia berpijak pada dasar yang teguh, kuat, dan bergantung pada tali yang kukuh, tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bakal putus, yang enggan putus dan tidak akan putus. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat membawa keberkahan bagi kita dan serta membawa manfaat serta diiringi hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim.